You'll never find a story in a fairy tale. But she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom, kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Old Testament Made Easy, dan hari ini kita akan bersama-sama melihat satu kata, yaitu kata rahum, yang artinya adalah penghakiman, saudara, ya. With the measure you use, dengan ukuran yang kamu pakai. Ini berarti bicara mengenai penghakiman yang seringkali kita lakukan. Kita berdoa terlebih dahulu, yuk. Haleluya. Tuhan, kiranya kami menjadi orang-orang yang tidak gampang menghakimi. Kami betul-betul memiliki hikmat Allah, bagaimana kami harus bersikap dan kami mengambil keputusan. Terima kasih, kiranya firman-Mu menerangi mata hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lukas pasal 6 ayat yang ke-37, saudara, kita mau lihat dulu, ya. Dikatakan demikian, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. With the measure you use. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, dengan standar yang kamu pakai untuk menghakimi, itu yang akan dipakai untuk mengukurmu. Itu yang dipakai untuk menghakimimu. Itulah arti kata rahum, saudara. Merciful. Rahum itu apa? Merciful. Ya, not to judge, not to condemn. Jangan menghakimi, ya. Jangan condemn, ya. Jangan kalau mau menghakimi itu artinya apa? Menghakimi dengan judge others favorably, ya. Kalau mau menghakimi orang lain, menghakimi itu dengan favorably, dengan baik hati, saudara. Ya, jangan yang negatif, tapi yang positif. Ya, judge every person on the side of favor. Kalau kita mau menilai orang lain, tentu orang lain ada kelemahannya. Tapi juga pertimbangkan kebaikannya, pertimbangkan sisi positifnya. Karena setiap orang itu punya positif dan negatif. Jangan kalau ngomong tentang orang lain itu jeleknya aja, ya. Sampai-sampai kelihatannya orang tuh nggak punya baiknya sama sekali. Jeleknya tok, jeleknya aja yang diomongin. Sehingga kemudian diambil sebuah keputusan yang bahkan yang fatal. Ya, mungkin itu sudah mengarah kepada karakter assassination, pembunuhan karakter, mengambil keputusan yang menyengsarakan orang itu nantinya. Jangan, saudara. Itu artinya judge others favorably. Ya, ada favor di sana, ada kemurahan hati di sana. Ya, orang itu tentu ada minusnya, tapi juga ada plusnya. Pertimbangan-pertimbangan hikmat ini penting. Supaya pertimbangan-pertimbangan ini turut mewarnai setiap keputusan yang kita ambil. Mengapa kita harus judge others, judging others favorably? Mengapa, saudara? Karena for only God knows the heart. Karena hanya Allah yang tahu hati manusia. Amin, saudara. Bicara mengenai penghakiman, ukuran yang kita pakai akan dipakai untuk menghakimi, mengukur kita. Maka dari itu yang adil dong.
Ya, jangan punya standar ganda. Jangan kita kayak orang Farisi. Apa maksudnya saudara? Orang Farisi itu kan buat hukum-hukum tertentu. Mereka tidak bisa lakukan tapi mereka paksa orang lain lakukan. Kan seperti itu kerjaannya saudara. Ya, mereka buat aturan-aturan agama. Mereka tidak bisa lakukan. Ya, mereka tidak mau lakukan. Ya, mereka suruh orang lain lakukan. Ya, menjadi beban, menjadi kuk yang berat bagi orang bagi masyarakat pada waktu itu. Sehingga Yesus ngomong apa? Di Matius pasal 11, pikulah kuk yang kupasang sebab itu ringan, aku rendah hati. Itu maksudnya saudara. Ya, jangan buat aturan aneh-aneh kamu sendiri nggak bisa lakukan. Suruh orang lain lakukan. Nggak bisa begitu, itu namanya roh Farisi. Ya, banyak loh. Sadar nggak sadar kita semua ini berpotensi untuk memiliki roh Farisi. Apalagi kalau kita adalah sebagai pihak yang membuat aturan. Kita buat aturan untuk orang lain, kita tidak bisa lakukan atau kita tidak mau lakukan, kita paksa orang lain lakukan. Itu namanya roh Farisi, saudara. Hati-hati dengan hal ini. Jadi kalau menjudge orang lain, kalau menilai orang lain itu yang favorably, dengan murah hati. Ya, pertimbangkan bukan hanya sisi minusnya, tapi juga sisi positifnya. Pertimbangkan segala sisi dari orang itu. Ya, status orang itu. Mungkin ya sudah berkeluarga belum, ya kan, pertimbangkan sisi-sisi kehidupannya yang lain saudara, supaya apa? Supaya akhirnya diambil sebuah keputusan yang bijaksana, sebuah keputusan yang tidak malah menghancurkan orang itu, tapi menolong mengangkat orang itu, ya, supaya orang itu bangkit kembali, supaya orang itu ya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ingat lo ya, tabur tuai. Apa yang kita pakai untuk mengukur orang lain itu akan diukurkan ke kita. Apa yang kita pakai untuk menghakimi orang lain itu akan dipakaikan untuk mengukur kita. Allah itu adil loh. Ya, Allah itu adil. Kalau hari ini kita adalah pemangku kebijakan, kalau kita misal hari ini adalah orang dalam jabatan level kepemimpinan tertentu, di dalam gereja, di luar gereja, saudara, judge favorably. Ya, engkau harus menghakimi, menilai dengan favor, dengan murah hati, dengan hati yang baik. Jangan main tumpas kelor, ya, jangan main kasar. Kenapa? Ingat hukum tabur tuai. Hari ini engkau ada di atas. Nanti Tuhan akan izinkan loh ya, engkau ada di bawah. Orang lain yang akan melakukan itu kepadamu. Ya saudara, itu akan membuat kita sadar. Akhirnya membuat kita terbuka, membuat kita sadar bahwa apa yang telah kita lakukan selama itu salah. Nah, jangan sampai itu terjadi. Cukuplah kalau engkau mendengarkan ini hari ini, bertobatlah. Jangan sampai nanti seluruh kota, seluruh dunia, seluruh jagat raya, netizen semuanya menghakimimu gara-gara engkau menuai apa yang kau tabur sebelumnya. Judge favorably. Punya hati yang baik, punya hati yang bijaksana untuk membuat sebuah keputusan. Itu artinya rahum. Kita harus ingat prinsip ini, saudara, prinsip rahum ini. Dengan ukuran yang kau pakai, itu akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Tabur tuai. Hari ini kau menabur angin, kau akan menuai badai. Engkau menabur hal yang baik, engkau akan menuai kebaikan juga pada waktunya nanti. Oleh karena itu kita diingatkan hari ini, sejahat-jahatnya orang kepada kita, kita harus tetap menilai dengan bijaksana. Jangan buat keputusan-keputusanmu sebagai ajang balas dendam. Mentang-mentang kau ada di atas hari ini. Jangan. Tapi putuskanlah semuanya dengan adil. Putuskanlah semuanya dengan bijaksana. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan keadilannya di dalam hidup dan dirimu. Itulah mengapa suku Dan dipakai dalam hal ini. Bukan saudara, kalau Anda perhatikan dan belajar sejarah dari tokoh-tokoh yang muncul dari suku Dan, semuanya menjadi hakim yang bijaksana. Hakim-hakim Israel, kalau Anda perhatikan di sana, mayoritas berasal dari suku Dan. Mengapa? Karena berkat bagi suku Dan adalah menjadi hakim yang adil bagi bangsanya. Mari kita belajar dari itu, saudara. Mari kita belajar untuk punya hikmat, untuk melihat dari banyak sisi, tidak hanya mendengar satu sisi, mendengar dari banyak sisi, menimbang
membuat sebuah keputusan, melihat dengan luas, dengan penuh kebijaksanaan. Jangan jadi orang parsial, tapi jadilah imparsial untuk bisa melihat dari banyak sisi dan banyak segi sebelum mengambil keputusan. Karena keputusanmu itu akan berdampak, entah positif entah negatif, kepada 1-2 orang maupun kepada banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berlaku bijaksana. Yang terakhir yaitu mari kita buka sama-sama dalam kitab Mika. Saya ajak Bapak Ibu buka kitab Mika, pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apa yang dituntut Tuhan, saudara? Selain kau berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Berlaku adil. Ya, berlaku adil. Bagaimana kita bisa berlaku adil kalau kita tidak punya pertimbangan yang adil pula? Kalau kita tidak matang, kalau kita tidak bijaksana, kalau kita tidak mengerti prinsip rahum ini. Kalau kita mempunyai pertimbangan yang bijaksana, maka kita akan mampu untuk berlaku adil. Ingat ini, pertimbangan yang adil berkaitan dengan perlakuan yang adil. Nah, karena itu mari kita bertimbang dengan adil, mempertimbangkan semuanya dengan adil, supaya kita bisa berlaku dengan adil. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya renungan singkat ini, pelajaran singkat ini, berbicara di dalam hati kita, memberikan kita hikmat di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu hari ini nilai semua dengan adil. Apa yang ada padamu hari ini? Ya, keputusan-keputusan apa yang harus kau ambil untuk pekerjaanmu, untuk nasib karyawanmu, nasib perusahaanmu, untuk orang-orang yang kau pimpin, yang kau gembalakan, untuk apapun juga dalam hidup ini. Milikilah pertimbangan-pertimbangan yang adil, supaya engkau bisa berlaku adil, membuat keputusan-keputusan yang adil, tanpa standar ganda. Karena kita bukan orang-orang penerus Farisi. Hati-hati dengan roh Farisi. Amin saudara. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang adil, supaya kami betul-betul mempunyai pertimbangan yang adil, mengambil keputusan yang adil. Ya Tuhan, supaya kami tidak standar ganda apa yang kami pakai untuk mengukur orang lain, karena itu akan diukurkan kami kembali kepada kami, supaya kami betul-betul memikirkan banyak hal sebelum kami mengambil sebuah keputusan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami, bimbing kami dalam terang firman-Mu, hati nurani kami, supaya kami bisa mengambil keputusan seperti Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Allah Roh Kudus terangi hati nurani kami. Please terangi hati nurani kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya hari ini Anda diberkati, dan hari ini Anda menjadi orang yang jauh lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk banyak orang lainnya. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you. Shalom. From this water